minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ilahi anta maksudi warid laqa madlubi. Ilahi anta maksudi warid laqa madlubi. Ilahi anta maksudi warid laqa madlubi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, hari ini kita kembali berkumpul, kembali bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang suci, bulan penuh keberkahan. Kita kembali bertemu di dalam acara Cahaya Ramadan TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Dan sembari menunggu beduk buka puasa, kali ini saya ditemani oleh Ustadz Rahmat yang akan berbagi ilmu. Kita akan berbincang menggali ilmu agama Islam yang dihadirkan Allah di muka bumi ini. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Ustadz, terima kasih karena sudah mau hadir di Cahaya Ramadan hari ini. Ya. Jadi permisa, tema perbincangan kita hari ini berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ustadz, saya persilakan untuk memberikan tausiah berkaitan dengan tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, para pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita begitu banyak nikmat. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada tahun ini, diberinya kita kesempatan untuk bisa menikmati, beramal di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan segala hal yang baik ada di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang Allah kirimkan ke alam dunia ini. Tujuannya adalah mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan Ramadan, Allah tidak menjadikan Ramadan ini sekedar menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Tetapi ada maksud Allah ingin menjadikan Ramadan ini di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah jadikan Ramadan ini seperti sekolah unggulan. Di setiap tahunnya Allah memberikan peluang-peluang. Allah membuka jalan bagi kita untuk memasuki pendidikan di bulan Ramadan, di mana pendidikan yang sangat singkat di setiap tahunnya hanya sebulan lamanya kita melaksanakan, tetapi kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini penuh dengan pendidikan, penuh dengan latihan, penuh dengan kebaikan-kebaikan pembelajaran yang ada di dalamnya. Di mana Ramadan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tidak sekedar puasa yang menjadi
faktor utama di dalam bulan Ramadan, yang menjadi titik utama di dalam Ramadan ini. Tetapi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Di mana di dalam bulan Ramadan ini Allah mendidik kita, mentraining kita, melatih kita di dalam kepekaan sosial terutama. Bagaimana bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mereka barangkali setiap hari merasakan lapar. Maka Allah datangkan bulan Ramadan ini mengajak kita, mendidik kita bagaimana kita mengenal bagaimana rasanya orang merasakan lapar. Kita lihat saudara-saudara kita di daerah lain di mana mereka ingin makan tapi tidak ada sesuatu hal yang bisa dimakan. Mereka mengalami konflik yang sangat luar biasa. Bahkan kita lihat di negara-negara luar sana, setiap hari terjadi peperangan. Jangankan untuk makan, mereka untuk mencari hidup saja, untuk bisa bernapas lega saja, mereka tidak punya kesempatan, apalagi dibilang makan. Maka puasa ini menghadirkan kepada kita sebagai satu pembelajaran di mana kita dituntut ada kepekaan sosial. Kepekaan sosial dengan saudara-saudara kita yang juga merasakan mereka kesusahan yang luar biasa. Kesalehan tidak dipandang hanya dari sisi bagaimana hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, tetapi kesalehan juga akan dilihat dari bagaimana kepekaan kita, bagaimana sisi sosial kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga wajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak beriman seseorang ketika dia merasakan kenyang padahal tetangganya dalam kondisi yang lapar. Maka hadirin yang berbahagia, ini salah satu pembelajaran di bulan Ramadan, diberinya kita kesempatan untuk memiliki rasa kepekaan sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, kepekaan sosial ini banyak sekali bisa kita lakukan. Ada salah satunya adalah dengan adanya sedekah. Ya. Bukankah di dalam memberikan makanan kepada orang yang berpuasa merupakan satu hal yang mulia, yang merupakan nanti diberikan ganjaran sama dengan orang yang berpuasa. Ya. Jadi orang yang berpuasa kemudian dia juga memberikan rasa kepekaan sosialnya dengan berbagi dengan orang yang berpuasa, justru akan diberikan ganjaran sama dengan orang yang berpuasa. Maka ini memiliki keutamaan kesalehan sosial tidak kalah pentingnya dengan kesalehan personal kita di dalam menjalin hubungan kita dengan Allah. Maka kesalehan sosial sama pentingnya bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kepekaan sosial, ada sisi lain yang bisa kita ambil jadi pembelajaran selama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya, selain kepekaan sosial, yaitu ada kedisiplinan di dalam menjaga waktu. Ya. Kalau di bulan Ramadan kita didik bagaimana kedisiplinan kita di dalam memulai untuk melaksanakan ibadah-ibadah salat, ya, maka di bulan puasa dididik juga kita bagaimana ketika kita bersahur, kapan waktunya, kapan mengakhiri sahur, kemudian kapan memulainya puasa, dan kapan kemudian kita boleh berbuka. Disinilah Allah mendidik kita. Begitu juga di dalam keseharian kita. Bukan hanya berkaitan dengan puasa. Diharapkan setelah puasa ini kita dididik oleh Allah mampu menerapkannya di kegiatan-kegiatan lain. Termasuk dalam hal pekerjaan-pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa hadir di tempat kerja kita sesuai dengan yang memang sudah disepakati bersama. Atau memang menjadi aturan dalam tempat kerja kita. Kemudian kita keluar, kita kembali dari tempat kerja kita sesuai dengan waktu yang memang sudah ditentukan. Maka ini menjadi momentum penting bagi kita. Puasa mendidik kita bagaimana kita disiplin waktu di dalam melaksanakan ibadah puasa, juga di dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Baik Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Ini Ustadz nanti di segmen kedua kita akan ngobrol, saya akan bertanya, saya akan kupas lebih dalam lagi terkait dengan tema kita hari ini, yaitu Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Sebenarnya saya ingin tanya nanti tarbiyah secara harfiah itu seperti apa, tapi jangan dijawab dulu Ustadz, tahan dulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Cahaya Ramadan.
Alhamdulillah, terima kasih Anda masih menyaksikan Cahaya Ramadan. Bersama saya Khalif Sardi dan narasumber saya hari ini ada Ustadz Rahmat. Ustadz, Ya. Alhamdulillah masih betah Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, ini kita akan ngobrol berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu Ramadan bulan tarbiyah. Ustadz, ini saya benar-benar buta, tidak paham sama sekali. Kalau secara harfiah, tarbiyah itu pengertiannya seperti apa Ustadz? Tarbiyah itu berasal dari bahasa Arab pada dasarnya. Dari kata Rabb, Rabbun, ya, dari Rabb itu Tuhan, ya, artinya penguasa. Nah, disinilah kemudian diartikan muncul pemelihara. Nah, jadi puasa tujuannya adalah mentarbiyah kita, memelihara bagaimana manusia ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Kemudian tarbiyah juga bermakna melatih, kemudian mendidik, ya, bagaimana kita manusia ini kemudian bisa berjalan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Nah, di dalam ibadah puasa saya katakan yang tadi bahwa mendidik bagaimana tumbuh kepekaan sosial. Karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Kita makhluk sosial tentu butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan sejak lahir pun kita tidak bisa apa-apa, tidak membawa apa-apa. Maka kita selalu butuh ketergantungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana setinggi apapun jabatan kita, kemudian sekaya apapun, sebanyak apapun harta yang kita punya, tapi kalau kita tidak punya kepekaan sosial dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita tidak ada nilainya apa. Kita tidak bernilai apa-apa. Karena kita adalah makhluk sosial, maka selalu membutuhkan. Kita butuh pakaian, tentu dari orang-orang yang dari pedagang yang menjual barang-barang pakaian. Nah, penjual pun butuh itu dari mana? Dari orang yang memang punya bahan. Bisa saja dari pabrik pakaian, betul, seperti itu. Ustadz, ini bagaimana kita mengaitkan tarbiyah, pendidikan dengan bulan puasa ini? Karena saya secara pribadi mungkin juga pemirsa yang ada di rumah sana mikirnya bahwa tarbiyah sebagai bulan pendidikan, sementara lapar Ustadz. Kan kita haus, lapar. Kadang kalau haus dan lapar itu emosi tidak terkontrol. Bagaimana ini kaitannya pendidikan di bulan Ramadan ini Ustadz? Jadi justru puasa ini kita harapkan itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sebenarnya hawa nafsu ini tidak bisa kita hilangkan. Karena memang menjadi sunnatullah, memang Allah ciptakan itu dalam diri kita. Cuma bagaimana kita mengendalikannya, ya, mengendalikan hawa nafsu yang kita punya. Ya, Allah tidak meminta kita menghilangkan. Karena dengan hawa nafsu inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain, yang membedakan kita dengan malaikat. Malaikat Allah menciptakan di dunia tidak akan bisa berkembang banyak. Kenapa? Malaikat ini sifatnya taat saja. Penurut. Ya, penurut saja. Disuruh jadi sujud, apa yang diperintahkan oleh Allah, itu aja yang dilaksanakan. Ketika dia disuruh sujud, maka sujud saja. Sampai kemudian Allah memerintahkan dia bangkit dari sujud. Berbeda dengan manusia. Manusia Allah berikan sifat ketaatan, tapi juga ada sifat-sifat lain yang ada keinginan. Ini yang disebut dengan hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Jadi karena adanya keinginan manusia inilah yang membuat dunia ini bisa berkembang. Cuman kalau keinginan manusia ini tidak dikontrol, tidak dibatasi, maka inilah bahayanya. Kita lihat bagaimana jalanan yang kita tempuh, ya, berangkat dari Samarinda menuju Muara Badak, kita mengalami kendala banyak di jalan. Kenapa? Ya, karena ini manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Hanya alam pun bisa dirusak. Ya kan? Kita lihat jalanan, sudah berapa lama itu terjadi? Padahal dahulunya itu tidak pernah terjadi banjir. Ya, tidak pernah terjadi longsor. Apa yang terjadi setelah dilakukan penggalian tanpa ada pengawasan yang kuat barangkali, atau tanpa ada kontrol yang kuat dari diri manusia itu sendiri, maka inilah yang terjadi. Bahkan bukan hanya jalanan yang rusak, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasakan dampak yang luar biasa diakibatkan oleh manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka dengan ibadah puasa ini kita harapkan bisa mengendalikan diri kita, membatasi diri kita bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Kita senantiasa butuh dengan orang-orang ada di sekitar kita, kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, ini Ustadz Rahmat selain sebagai seorang Ustadz kan juga seorang pendidik. Sebenarnya kalau Ustadz melihat dari sudut pandang sebagai seorang pendidik, sebagai seorang Ustadz,
pendidikan seperti apa yang ingin dihadirkan bulan Ramadan ini kepada kita sebagai manusia. Karena sebenarnya bulan Ramadan kan hanya setahun sekali hadirnya. Sebenarnya pendidikan seperti apa? Finalnya menjadi manusia yang seperti apa, Ustadz, dengan pendidikan bulan Ramadan ini? Tentang Allah mendidik kita selama sebulan lamanya, waktu yang sangat singkat, tapi Allah ciptakan suasana bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan lain. Inilah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Dalam waktu yang singkat ini, kalau manusia betul-betul beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh mengambil hikmah di balik perintah Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, maka insya Allah banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik dari sana. Ya, salah satunya tadi kepekaan sosial, karena kita sudah merasakan bagaimana orang lain merasakan lapar, maka kita ikut merasakan lapar. Yang kedua, tentang bagaimana kedisiplinan kita di dalam ibadah. Kita dididik. Tarawih yang memang kita laksanakan, ada yang 8, ada yang 20, kita tidak perlu persoalkan itu, karena semua dasarnya ada. Tetapi yang menjadi titik bagi kita, bagaimana kita bisa melaksanakannya. Silakan pilihan 8, tidak ada masalah. Pilihan 20. Bahkan ada lebih daripada itu. Bahkan beberapa riwayat dari ulama-ulama sebelumnya, ada yang sampai 300 rakaat sholat malamnya. Iya, dari setelah sholat Isya, mereka melaksanakan sholat sunnah. Bahkan sampai menjelang subuh. Nah, kita hanya 8 rakaat, 20 rakaat. Bagi kita, tapi kalau itu pun sudah bisa kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah manfaatnya akan luar biasa ke kita. Dengan adanya ibadah-ibadah bulan Ramadan. Kemudian ibadah puasa juga mendidik kita bagaimana istiqomah, keistiqomahan kita. Nah, disinilah dituntut bagaimana kita istiqomah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi istiqomah ini dibawa keluar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita membiasakan untuk berlapar-lapar dengan berpuasa, karena ini adalah ibadah yang wajib, maka di luar bulan Ramadan kita sesekali juga bisa melaksanakan ibadah puasa-puasa sunnah. Iya, betul-betul. Nah, mungkin di bulan Ramadan ini kita berlatih salah satunya untuk menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar, rasa ingin makan, rasa malas-malasan tidur. Kemudian mungkin kedisiplinan ini yang nantinya akan kita bawa di bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu, Ustadz. Iya, seperti itulah. Makanya saya bilang, Allah ciptakan bulan Ramadan ini memang sangat unik. Waktu yang sangat singkat, tetapi kalau ini betul-betul kita resapi, maka insya Allah manfaatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Disiplin waktu, kemudian keistiqomahan kita. Kalau di dalam bulan Ramadan ada kekuatan-kekuatan tersendiri yang Allah berikan di dalam melaksanakan ibadah. Di luar bulan Ramadan begitu kadang kita sulit. Apakah belum tepat waktunya melaksanakan saja, kadang-kadang sulit bagi kita. Tetapi dengan adanya bulan Ramadan, Allah mudahkan bagi kita kadang-kadang untuk melaksanakan, walaupun barangkali mulai dari sholat sunnahnya, kita ikut sholat tarawih, padahal barangkali sholat wajib barangkali kita kadang-kadang abaikan, tetapi di bulan Ramadan sholat sunnah pun mudah kita laksanakan. Iya, betul, Ustadz. Ini kadang kalau di luar bulan Ramadan, ini saya secara pribadi sering merasakan kalau lapar bukan di bulan Ramadan itu mah, Ustadz, jatuhnya mah. Tapi kalau di bulan Ramadan lapar memang, tapi saya tidak pernah sakit mah, Ustadz. Kenapa bisa seperti itu, Ustadz? Ya, inilah keberkahan yang kadang kita tidak dapatkan di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan banyak keajaiban yang kita rasakan. Di luar bulan Ramadan walaupun banyak makanan yang kita lihat, tapi kadang-kadang untuk makan itu kadang sulit bagi kita. Iya, kadang ada makanan banyak sekalipun, kita kayak seperti biasa aja, sudah biasa saya makan makanan ini. Tapi begitu bulan puasa, buka puasa dengan sedikit makanan, dengan sedikit minuman, kita sudah bahagia sekali, Ustaz. Ya, disitulah Allah berikan kegembiraan di dalam bulan Ramadan, kegembiraan ketika melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kegembiraan ketika akan menyambut bagaimana kita berbuka. Ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri yang Allah kasih, yang berbeda ketika di bulan lain. Maka Allah luar biasa memberikan ini. Ini satu hal yang memang harus kita syukuri. Kenapa Allah jadikan ini? Bahkan Ramadan ini ada cerita bukan hanya umat Islam yang banyak melaksanakan manfaatnya. Bahkan saya sempat membaca sebuah cerita, ada orang di India. Di India ini beragama Hindu. Bukan penganut agama Islam. Bukan penganut agama Islam. Tetapi ternyata dia mencoba ada apa dengan orang Islam ini. Yang berpuasa ini. Yang berpuasa. Ternyata dia mencoba itu. Ternyata dia merasakan manfaat yang luar biasa. Itu seperti apa, Ustaz? Ya, mungkin bisa dibagi ceritanya, Ustaz. Jadi, ada ketenangan tersendiri yang dia rasakan ketika dia berpuasa.
Bahkan dia setiap tahun berusaha untuk berpuasa sebagaimana orang-orang Islam. Karena dia merasakan manfaatnya puasa itu. Dia mendidik kita. Bahkan di dalam puasa ini kalau ditinjau dari sisi kesehatan luar biasa. Kalau orang-orang kesehatan mengkaji bagaimana sisi kesehatan di dalam orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Atau bagaimana tinjauan orang yang puasa ini dari sisi kesehatannya. Ini luar biasa kalau kita mau kaji lebih jauh tentang kesehatannya. Jadi pemirsa mungkin saya akan bertanya banyak hal agak sedikit melebar, tapi nggak apa-apa Ustadz ya. Boleh. Ini Ustadz, tadi Ustadz sampaikan berkaitan dengan manfaat puasa untuk kesehatan. Mungkin kita singgung sedikit Ustadz, itu seperti apa sebenarnya? Tadi kan saya sempat cerita sama Ustadz kalau, kalau lapar di luar bulan Ramadan, itu saya biasanya kena emah. Tapi kalau lapar di bulan Ramadan justru saya tidak pernah kena emah gitu loh Ustadz. Perlu kita ingat di dalam tubuh kita ini ada dua unsur. Satu unsur jasmaniyah, satu unsur rohaniyah. Jasmaniyah yang berkaitan dengan apa yang nampak oleh kita, yang kita makan. Tubuh kita ini, jasmani kita ini bersumber dari tanah. Maka sumber makanannya dari tanah. Tetapi ruhaniyah kita ini juga butuh makanan. Karena dia berasal dari langit, berasal dari Allah, maka makanannya pun juga dari Allah. Makanannya dari langit. Apa makanan ruhani kita? Puasa, perintah Allah. Salat, perintah Allah. Zikir, perintah Allah. Maka orang yang memberikan asupan makanan, bukan hanya jasmaniahnya, tetapi kalau diberikan makanan yang cukup untuk ruhanianya, maka di sini orang merasakan kebahagiaan. Coba kita bedakan. Ketika kita habis memberi seseorang, kita bersedekah, ada kepuasan tersendiri. Betul, ini betul. Yang puas apanya? Ruhaniahnya. Ruhaninya, betul. Nah, ruhaniah. Saya merasakan sendiri Ustadz ketika kita berbagi kepada orang lain jadi pemirsa, itu rasanya bahagia sekali. Kita merasa gembira sekali. Padahal kadang yang kita berikan itu hanya sesuatu yang kita anggap kecil saja Ustadz ya. Betul. Nah, sama dengan puasa. Selesai kita puasa, sehabis kita berbuka, ada kepuasan tersendiri yang kita rasakan. Ini kepuasan apa? Kepuasan ruhani. Nah, ketika ruhani ini yang betul-betul kita perkuat, maka insya Allah jasmani juga akan ikut sehat. Berapa banyak orang yang secara fisik kelihatannya sakit. Tetapi karena pembinaan ruhaninya bagus, maka dia pun merasa, wah ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Mereka sehat secara ruhani. Ya, maka ada pepatah yang mengatakan, di mana ada ruhani yang sehat, maka insya Allah jasmaninya ikut sehat. Jangan dibalik. Di mana ada jasmani yang sehat, pasti ruhani belum tentu. Terbalik Ustadz ya. Kalau saya justru balik. Di mana ada ruhani yang sehat, maka insya Allah jasmaninya pasti akan ikut sehat. Iya betul Ustadz. Jadi kadang kalau orang sekarang menyebutnya di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Seperti itu Ustadz ya. Seperti itu. Baik Ustadz, ini saya ingin mendengar bagaimana dengan hikayat atau cerita Rasul di zaman lalu yang berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan tarbiyah ini Ustadz. Adakah hikayat atau cerita Rasul di zaman lalu Ustadz? Ya, kita lihat kupu-kupu. Kupu-kupu? Kupu-kupu siapapun senang memandangnya. Apalagi dia punya berbagai macam ragam warna. Tidak ada orang barangkali tidak senang dengan kupu-kupu. Tapi tahukah kita dari mana asal kupu-kupu itu? Sebelum dia menjadi kupu-kupu, apakah ada induk kupu-kupu? Tidak ada. Ternyata nggak ada. Sebelumnya kupu-kupu ini berasal dari ulat. Ulat bahkan semua orang jijik melihatnya. Takut mau pegang, takut geli, gatal. Nah, justru ternyata ulat ini ketika ingin dia berubah, maka dia puasa. Dia puasa. Oh iya, ulat betul. ini puasa. Metamorfosis, iya betul. Ya, dia akan berpuasa. Metamorfosis, kemudian dia berubah jadi kepompong. Cukup lama dia ada di dalam kepompong itu. Dia terkurung dan dia tidak makan. Yang tadinya dia rakus, ketika masih menjadi ulat, habis daun-daun, tanaman-tanaman petani. Sayuran habis dilibas. Betul, tapi kemudian setelah itu dia akan istirahat, dia akan puasa. Maka beberapa hari kemudian dia puasa. Dia mengurung diri. Nah, setelah beberapa lama kemudian, maka dia akan keluar. Perlahan-lahan kepompong itu akan terbuka. Dan kemudian kita akan melihat sayap akan mulai keluar. Dia akan terus sampai kemudian dia sempurna. Akhirnya dia bisa terbang. Semua orang senang melihatnya. Maka beginilah yang kita harapkan puasa. Bagaimana mendidik yang tadinya punya sifat rakus, ya. Maka dengan adanya pendidikan di bulan puasa, muncullah tadi
ada keindahan tersendiri, akhlaknya yang kemudian berubah, yang tadi sifat rakus kemudian sudah bisa ada kepekaan sosialnya, suka berbagi. Ya kan? Dia tidak mementingkan diri pribadi lagi, tapi bagaimana berbagi dengan orang lain. Dengan keindahan yang dia punya, menyenangkan semua orang. Inilah kesalehan yang tidak hanya kesalehan personal, yang tadinya barangkali dia saleh secara personal, tapi secara sosial. Bagaimana sholatnya bagus, ya kan? Puasanya bagus, tetapi bagaimana hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Inilah yang kita harapkan. Puasa tidak hanya membangun kesalehan personal, tetapi juga membangun kesalehan sosial. Baik, baik Ustadz. Ini berkaitan dengan cerita yang Ustadz sampaikan tadi. Sebenarnya melalui Ramadan sebagai bulan tarbiyah, manusia seperti apa yang akhirnya ingin dihasilkan oleh Allah ini, Ustadz? Ya. Melihat dari ayat 183 surah Al-Baqarah, yaitu la'allakum tattaqun. Ending terakhir dari pelaksanaan puasa yang diharapkan adalah manusia terbaik. Siapa manusia terbaik itu? Adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Manusia yang bertakwa kepada Allah, dia menyadari dirinya bahwa Allah tidak sekedar menciptakan saya di dunia ini, tapi tentu Allah punya maksud, Allah punya tujuan menciptakan dia di alam dunia. Di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan beribadah kepada Allah. Maka kita harus menyadari diri kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tujuannya mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Nah, dengan pengabdian kita kepada Allah ini yang diharapkan adalah muncul ketakwaan. Walaupun barangkali tingkat ketakwaan kita satu dengan yang lain berbeda-beda, maka nanti di hadapan Allah pun juga kita berbeda-beda. Baik, Ustadz, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Sebenarnya kalau melihat kata takwa ini kan saya melihatnya masih luas. Kadang dewasa ini, saat ini kita sebagai manusia, saya secara pribadi yang penuh kekurangan, kadang kita merasa saya sudah berbuat kebaikan, sudah saya manusia bertakwa. Mungkin bisa dijelaskan takwa yang seutuhnya, eksplisit, detail itu takwa yang seperti apa yang diharapkan oleh Allah, Ustaz? Takwa itu kalau kita melihat penjelasan beberapa ulama bahwa sesungguhnya takwa itu di mana ketaatan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan ketaatan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Seperti apa, Ustaz? Ini kan perintah dan larangan ini banyak sekali, Ustaz. Saya merasa begini, kalau menjadi manusia itu tidak mudah, Ustaz. Ada ibadah mahdah. Ibadah memang Allah sudah gariskan. Seperti sholat yang tidak bisa kita rubah. Ya, sholat subuh 2 rakaat. Dan memang aturannya begitu. Nggak boleh dilebihkan. Begitu dengan puasa. Ada waktu di mana kita ketika akan memulai puasa dan tidak boleh makan lagi. Ada waktunya nanti sampai akhir kemudian baru boleh kita berbuka. Ini satu perintah Allah. Tetapi ada ibadah-ibadah lain yang sifatnya sosial, yang barangkali tidak secara langsung disinggung oleh Al-Quran, tetapi ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita. Ada dalam sisi tata krama, yang kita harapkan dengan ibadah puasa ini merubah tata krama seseorang yang tadinya pura karakter yang kurang baik, kemudian setelah puasa dia menjadi lebih baik lagi. Jadi ini termasuk takwa. Jadi takwa itu tidak mesti yang tadinya salat, yang tadinya belum salat, kemudian dia melaksanakan salat. Itu masih bagian terkecil dari takwa itu sendiri. Tapi takwa itu dilihat dari sisi keseluruhan. Apakah dia bagaimana hubungannya dengan Allah baik, bagaimana hubungannya dengan sesama baik, bagaimana hubungannya dengan alam, termasuk dengan alam sekitar kita. Termasuk dengan makhluk Allah lainnya. Iya. Begitu. Jadi takwa ketika membuang sampah pun, kita lihat bagaimana seseorang itu melihat dari sisi, oh ini jangan-jangan mendatangkan bahaya bagi orang lain. Jangan-jangan merusak alam ini. Ketika kita membuang sampah ke laut, biota laut itu nanti rusak. Ya kan? Ikan-ikan yang tadinya dia bisa berkembang dengan baik, tapi karena adanya barangkali sampah yang kita buang mengandung racun, akhirnya membunuh bibit-bibit ikan ini. Baik. Memang kalau kita merasa kadang ada hal-hal yang kita anggap pekerjaan yang besar, tapi sebenarnya ada hal-hal yang besar dibangun oleh hal-hal yang kecil, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Bukan seperti itu, Ustaz. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, tepat waktu, terus menghargai orang lain. Ustadz, begini, kalau bulan Ramadan kan
itu iblis dan setan itu dirantai, mereka Ya, tidak betul. keluar. Tapi masalahnya adalah manusia menjadi, kenapa saya menyebut manusia Ya. menjadi manusia itu berat, Ustadz? Selain dia harus melawan godaan jin, setan, dan iblis, dia juga harus melawan hawa nafsunya. Jadi PR-nya dua, Ustadz. Ya. Pandangan Ustadz seperti apa? Jadi memang ada dua unsur yang kadang-kadang kita jadikan, saya berbuat ini gara-gara setan ini. Iya. Nah, sekarang datanglah bulan puasa. Di dalam riwayat hadis dikatakan bahwa setan-setan itu dirantai. Nah, maka peluang kita di dalam melaksanakan ketaatan itu lebih besar. Tapi masih ada satu hal dalam diri kita yang juga menjadi tantangan bagi kita, itu hawa nafsu kita. Maka dengan puasa juga ini mengekang, bukan menghilangkan. Karena kita manusia biasa ini, memang Allah kasih itu. Kasih yang namanya hawa nafsu, ada keinginan-keinginan. Dan ini tidak boleh kita hilangkan. Karena ada agama lain di luar sana, mereka tidak mau menikah. Padahal menikah itu memang sunnatullah, fitrah bagi setiap manusia. Makanya Nabi sendiri, orang yang paling takwa, orang yang paling soleh. Tapi apa dikatakan Nabi? Saya menikah, saya juga menikah. Saya juga manusia. Saya salat, saya juga tidur. Ya, saya puasa, saya juga berbuka. Maka Rasulullah katakan, saya ini orang yang paling baik. Bukan puasa terus-menerus, bukan salat terus-menerus. Saya bukan sholat tanpa istirahat, tapi saya juga katanya saya menikah, saya tidur juga, ya kan? Saya berpuasa, saya juga berbuka. Jadi kadang-kadang Rasulullah kalau di luar bulan Ramadan, kadang-kadang kita tidak pernah melihat, wah, ini Rasulullah tidak pernah puasa. Itu karena saking kelihatannya bahwa Rasulullah itu menampakkan kepada sahabat yang lain bahwa inilah Islam yang sesungguhnya. Ada waktunya mungkin kita puasa, ada waktunya tidak. Seperti puasa-puasa sunnah. Makanya puasa sunnah, ada puasa yang hanya Senin dan Kamis. Ada puasa Daud yang paling sebenarnya puasanya Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Karena memang dalam Islam tidak dianjurkan puasa terus-menerus. Karena menyiksa juga diri kita. Ada waktunya istirahat. Ada waktunya barangkali kita bekerja. Ada waktunya tubuh ini membutuhkan asupan makanan. Ada waktunya barangkali dia harus istirahat dulu. Maka inilah tujuannya juga puasa. Baik, Ustadz, ini kalau kita melihat sekarang kan bulan puasa. Ini saya nggak usah ngambil jauh-jauh dah. Saya selalu ngambil kepatokan diri saya pribadi. Kita di bulan puasa berusaha untuk mengekang hawa nafsu. Betul. Kan hawa nafsu itu termasuk marah. Ya, betul. Kemudian kalau seandainya suami istri berhubungan suami Ya. istri. Tapi kadang ada Ustadz yang teman-teman dewasa ini kurang perhatikan bahwa rasa makan, Ustadz. Jadi ketika berbuka puasa itu makannya banyak sekali, Ustadz. Yang kadang mereka lupa intisari dari Ramadan sebagai bulan tarbiyah adalah bagaimana cara kita mengekang hawa nafsu. Ustadz melihatnya seperti apa? Yang ketika mereka belanja di pasar Ramadan belinya banyak seperti mereka ingin makan semua, Ustadz. Kan sebenarnya itu juga hawa nafsu, Ustadz. Inilah yang barangkali juga perlu kita introspeksi. Kadang-kadang justru bulan puasa itu kita jadikan sebagai momentum untuk belanja sebanyak-banyaknya. Iya, yang kadang-kadang apakah itu kita perlukan atau tidak? Maka barangkali juga kita perlu menengok. Kalau hari ini kita bisa belanja untuk keluarga kita yang terbaik, tapi tengok juga lah orang di samping kiri kanan kita. Jangan sampai mereka justru merasakan ketidaknyamanan dengan kehadiran kita. Maka disinilah lagi-lagi diuji tentang diri kita, bagaimana sisi ketakwaan kita kepada Allah, sisi kesolehan kita. Makanya Nabi katakan itu tidak beriman seseorang ketika dia merasakan kenyang, tapi tetangganya merasakan lapar. Ya, maka ada orang-orang yang ketika di zaman tabi'in ada seseorang ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika dia ingin berangkat haji, dia sudah setorkan itu biaya untuk keberangkatan. Dia seorang penjahit sandal. Nah, suatu ketika orang ini ingin berangkat haji, dia sudah mendaftar, padahal bertahun-tahun dia menabung karena keadaannya susah. Tapi karena niatnya kuat ingin melaksanakan haji, maka dia menabung. Akhirnya sampailah tiba-tiba biaya yang dia pakai berangkat itu cukup. Maka insya Allah dalam beberapa hari kemudian dia akan berangkat. Tetapi suatu ketika dia melihat, ada orang yang dalam keadaan kesulitan. Istrinya yang dalam kondisi hamil, kondisi ngidam saat itu, kepingin sekali untuk memakan sesuatu. Dia mencium aroma daging yang sangat enak.
Sehingga kemudian istrinya mengatakan, tolong cari tahu di mana orang yang memasak daging kok enak sekali. Maka suaminya pun keluar dari tempatnya lalu mencari di mana orang yang memasak daging ini. Akhirnya suatu ketika dia ketemu dengan satu gubuk tua. Di dalamnya ada orang tua yang merawat anak-anaknya. Mereka sudah tidak punya bapak. Ibunya salah satunya yang memang sudah lanjut usia menjadi satu-satunya harapan. Tapi karena keadaannya susah, maka dia memakan seadanya. Ternyata ibu ini lagi membakar daging burung. Nah, maka aromanya sangat tercium sekali. Sampai ke tetangganya. Ya, sampai ke tetangganya. Maka dia kemudian mengatakan, Bu, bolehkah saya meminta sedikit daging yang ibu bakar? Maka sang ibu ini mengatakan, mohon maaf, ini daging halal bagi saya tetapi haram bagi Anda. Oh, iya. Dia terkaget. Dia mengatakan, saya ini orang yang dalam kondisi susah. Suami sudah tidak ada. Saya menjadi tulang punggung bagi anak-anak saya. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya berikan ke anak-anak saya untuk memberikan mereka makan. Akhirnya karena anak-anak saya lapar, saya keluar mencari makanan. Saya ketemulah bangkai burung yang ada di jalan. Lalu saya ambil, saya bawa pulang. Saya kemudian bakar. Ini bisa menjadi pengganjal perut buat anak-anak saya. Maka saya katakan, ini halal bagi saya tapi haram bagi Tuhan. Karena kenapa? Tuhan bisa membeli apa saja. Tuhan bisa makan apa saja. Tapi saya tidak bisa makan apa-apa. Ini karena keterpaksaan. Maka orang itu kemudian merasa iba. Wah, jangan-jangan nanti kalau saya berangkat haji dengan biaya yang saya punya, tapi masih ada tetangga saya merasakan lapar. Maka dia kemudian pulang, dia mengambil biaya yang seharusnya dia pakai untuk berangkat. Dia berikan kepada sang ibu itu tadi. Dia rela menunda keberangkatannya dia untuk berangkat ibadah haji. Padahal ibadah haji ini kewajiban bagi orang yang mampu. Maka dia ambil itu biayanya. Dia berikan kepada ibu lebih layak untuk mendapatkan ini. Apa yang terjadi? Seorang ulama yang ketika hadir melaksanakan haji pada saat itu, dia bermimpi. Ternyata pada saat itu haji, orang-orang yang melaksanakan haji pada waktu itu tidak ada satupun yang diterima hajinya. Tidak ada satupun. Tetapi dalam mimpinya itu dia melihat ternyata ada satu orang yang diterima hajinya, yang mabrur hajinya, tapi dia tidak hadir untuk melaksanakan haji. Maka dia kemudian diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Ternyata orang yang tidak hadir haji tadi, biaya hajinya diberikan kepada sang ibu tadi yang makan bangkai untuk kebutuhan anak-anaknya. Maka inilah orang yang tadi tidak berangkat haji, tapi kemudian mendapat gelar haji yang mabrur walaupun dia tidak berangkat haji. Kenapa? Ada sisi kepekaan sosial yang dia lihat, dia tetangga saya lebih membutuhkan. Kalau haji saya hanya yang mendapatkannya, tetapi dengan saya memberikan, orang lain pun merasakan manfaat dari sifat berbagi itu tadi. Maka inilah kesalehan sosial. Baik, Ustadz, ini saya masih akan bertanya lagi dengan Ustadz karena masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Namun kita jeda sebentar, Ustadz ya. Jadi pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita hari ini terkait dengan tema kita hari ini, yaitu Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih menyaksikan Cahaya Ramadan bersama saya Khalif Sardi dan Ustadz Rahmat yang berbagi ilmu kepada kita hari ini berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Dan memang harus kita akui bulan Ramadan menjadi kesempatan terbesar kita untuk memperbaiki diri. Dan saya yakin ini adalah cara Allah memberi kita kesempatan untuk kita belajar menjadi manusia yang lebih lagi. Dan kita berharap semoga di Ramadan depan kita kembali bertemu. Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini tadi berkaitan dengan hawa nafsu, Ustadz. Memang kalau berbicara tentang hawa nafsu bukan hanya satu, Ustadz. Ya, betul. Ada banyak hal yang tadi di awal saya sebutkan. Berkaitan dengan makan, berkaitan dengan tidur. Sebenarnya karena banyaknya hawa nafsu, sebenarnya hawa nafsu seperti apa yang ingin dikekang
di bulan Ramadan ini, atau hawa nafsu seperti apa yang ingin diredam. Kadang kita tidak sadar, oh iya, kalau tidur di bulan puasa itu ibadah kok, tapi akhirnya cuma tidur-tiduran terus, Ustadz. Kenyataannya ada yang seperti itu, Ustadz. Pandangannya seperti apa? Jadi puasa mengendalikan hawa nafsu kita, bukan menghilangkan. Hawa nafsu tetap akan ada dalam diri kita, karena memang Allah ciptakan itu untuk kita. Tetapi bagaimana kita mengelolanya sehingga hawa nafsu ini bisa kita kendalikan. Makan ada batasan-batasannya. Sehingga Rasulullah pun memberikan batasan bagaimana hidup sehat itu. Maka makanlah secukupnya. Secukupnya yang bagaimana? Kata Nabi, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Maka inilah pola makan sehat Allah Rasulullah. Dan ini orang insya Allah kalau bisa menerapkannya, insya Allah pasti akan sangat sehat. Jangan sampai kita karena lapar seharian, mulai dari subuh kita mulai berlapar-lapar, sampai waktu maghrib, akhirnya kita kebablasan di waktu maghrib. Makan sepuasnya, akhirnya tidak ada tempat untuk minum, tidak ada tempat untuk bernapas. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadah pun juga akhirnya malas jadinya. Kenapa? Kita sudah capek puasa seharian, capek lagi makan karena makan yang berlebihan. Kan? Karena bisa jadi makan yang berlebihan itu adalah bagian dari hawa nafsu itu sendiri, kan Ustadz ya? Jadi inilah memang harus kita kendalikan. Begitu juga dengan tidur. Jadi tidur juga kalau kita tidak kendalikan, ingat bahwa Allah berikan kita dari sisi hawa nafsu dalam diri kita ini juga ada peredamnya, ada sisi lain yang Allah kasih sifat ketaatan. Kalau hawa nafsu saja kita perturutkan, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang ya mau tidur seenaknya, mau makan seenaknya, mau nikah atau kawin seenaknya. Maka Allah berikan aturan-aturan bagaimana kita menghadapi hidup ini. Dari sisi lain ketaatan bisa jalan, tapi keinginan lain juga bisa berjalan, tapi namun kita kendalikan. Seimbang, kita seimbangkan, iya. Ya kadang kalau kita melihat kan sebenarnya kita dengan makhluk ciptaan Allah itu sudah pasti berbeda. Ya, kita betul. diberi akal, kita tidak sama dengan kucing. Kalau melihat kucing kan bawaannya tiduran terus gitu loh. Makan saja, makan, tidur, kerja seperti itu kan Ustadz ya. Betul, terus apa bedanya kita dengan makhluk Allah lainnya gitu kan Ustadz? Makanya di sinilah kita dituntut. Ibadah puasa mengajarkan kita bagaimana mengendalikan diri kita, mengendalikan dari sisi makannya, jangan terlalu berlebihan. Karena sumber penyakit itu salah satu dari makanan. Dari perut, di perut kita tidak bisa terkontrol. Kalau kita makan yang berlebih-lebihan, yang pada dasarnya dalam Islam itu semua makanan boleh kita makan sepanjang itu halal. Tetapi kuncinya jangan berlebih-lebihan. Makan yang secukupnya. Itu dalam konsep yang saya pahami tentang kesehatan. Maka boleh makan apa saja. Boleh makan apa saja, yang penting halal. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kadang mentang-mentang kebiasaan kita makan ketan, ya kan? Makan ketan barangkali, boleh makan ketan, tapi jangan berlebih-lebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Lambung barangkali ini tidak mampu. Ya kan? Karena ketan sendiri kan keras. Nah, tidak bisa dicerna, tidak mampu dicerna oleh lambung kita. Yang barangkali karena mungkin ada faktor lain, ya akhirnya kita mengalami kemudian ada luka di lambung, muncul penyakit muncul penyakit-penyakit yang lain. Yang sumber utamanya biasanya juga dari hawa nafsu kita yang tidak kita bisa kendalikan dari sisi nafsu makan kita. Baik Ustadz, ini apa yang disampaikan oleh Ustadz, saya setuju sekali sependapat. Namun kadang masih ada kita lihat di luar sana, mungkin saya pribadi juga termasuk orang yang seperti itu, termasuk orang yang penuh kekurangan. Ustadz, kadang ada kita melihat saat ini orang yang berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban saja tanpa memperdulikan, mengendalikan hawa nafsu dan segala macam Ustadz. Pandangan Ustadz seperti apa? Awalnya barangkali orang melaksanakan puasa sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada masalah. Tapi kita berharap ada sisi upaya orang untuk meningkatkan dirinya. Sesekali mengikuti pengajian, mendengarkan barangkali tausiah. Karena kita kalau puasa, binatang pun puasa. Ular puasa. Ulat menjadi kepompong tadi puasa, betul. Jangan sampai kita puasa ini seperti ular. Ular juga puasa, ingin merubah dirinya. Tetapi apakah kebiasaan tabiat buruk yang dia punya berubah apa tidak? Ternyata tidak. Ular ketika ingin mengganti kulit, maka dia butuh puasa. Tetapi apakah setelah dia berganti kulit ada perubahan terhadap dirinya? Ternyata tidak. Dia tetap menjadi makhluk buas, hewan buas,
yang tetap membahayakan bagi hewan-hewan lainnya atau makhluk-makhluk lainnya. Berbeda tadi dengan ulat. Ulat puasa tapi akhirnya berubah. Dari sisi makannya pun berubah. Bahkan sifat-sifatnya pun berubah. Baik, baik. Ya. Ya, semoga saja kita berpuasa di bulan ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Ya. tapi benar-benar Ramadan, puasa ini menjadi pembelajaran buat kita agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ustadz, ini kita sudah berada di akhir segmen, mohon untuk menghadirkan kesimpulan untuk pemirsa dan kita semua yang hadir di sini. Silakan Ustadz. Ya. Hadirin yang berbahagia, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini, bahwasanya puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, bukan hanya kesalehan sosial yang muncul dalam diri kita, tetapi diharapkan juga ada kepekaan sosial atau kesalehan sosial yang kita bangun. Ada sisi kepekaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana kita merasakan lapar yang juga mungkin dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung, maka disitulah kita bisa mengambil pembelajaran. Yang kedua, puasa ini mendidik kita untuk lebih disiplin. Ya, disiplin di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah maupun disiplin kita dalam hal kegiatan-kegiatan baik yang bersifat keduniawian ataupun yang bersifat lainnya. Semuanya penting bagi kita untuk membangun kedisiplinan. Karena kalau kita tidak disiplin, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian puasa juga mendidik kita agar lebih istiqomah. Ya, kalau di dalam bulan puasa kita membiasakan untuk berlapar-lapar, maka di luar bulan puasa pun sesekali juga kita berlapar-lapar dengan puasa-puasa sunnah. Kalau di dalam puasa kemudian muncul kekuatan-kekuatan untuk bisa kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ketika di luar bulan Ramadan, kita coba kembali mengingat-ingat kembali, kalau dulu bulan Ramadan saya bisa bersemangat untuk ibadah, kenapa tidak di luar bulan Ramadan saya bisa laksanakan. Dalam bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail yang kita kenal dengan salat tarawih, salat witir, bahkan mungkin tahajud yang bisa kita laksanakan. Maka di luar bulan Ramadan kita membiasakan juga dengan qiyamul lail. Barangkali sesekali kita melaksanakan ibadah tahajud, witir dan lain sebagainya yang juga menjadi rutinitas kita di dalam keseharian kita. Juga puasa ini mendidik kita bisa lebih baik, jadi diharapkan setelah ibadah puasa ini selesai, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Baik ketika kita melaksanakan di bulan puasa, ketika Ramadan datang kepada kita, ataupun setelahnya. Karena sesungguhnya ujian Ramadan itu tidak datang di bulan Ramadan saja, tetapi ujian Ramadan itu sesungguhnya 11 bulan berikutnya. Apakah kita mampu menjaga keistiqomahan kita, suasana-suasana yang ada di dalam bulan Ramadan itu, kita bawa keluar di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini latihan. Latihan bagaimana kita dididik, bagaimana kita diajari, bagaimana kita dilatih, ditraining oleh Allah selama sebulan lamanya. Yang kita harapkan setelah training, tentunya ada nilai-nilai positif yang kita dapatkan. Ada nilai lebih. Sebagaimana orang sekolah itu, setelah dia selesai sekolah, selesai dari perguruan tinggi, ada gelar yang dia dapat. Gelar yang terbaik yang kita ingin dapatkan setelah Ramadan usai ini adalah gelar sebagai manusia yang muttaqin. Manusia yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Dengan begitu ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya, terutama dari sisi akhlaknya yang kemudian. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah tidak lain adalah bagaimana menyempurnakan akhlak manusia. Maka inilah yang sangat penting kita bangun. Bagaimana akhlak dengan tetangga kita, akhlak dengan alam yang ada di sekitar kita, kita jaga itu dengan baik. Maka inilah orang-orang yang kita harapkan. Orang yang bertakwa itu tidak hanya sekedar bagaimana hubungannya dengan Allah baik, tetapi hubungannya dengan manusia baik, hubungannya dengan alam pun juga harus baik. Inilah orang-orang yang bertakwa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Baik, baik. Ustadz, terima kasih karena sudah berbagi kajian hari ini. Saya secara pribadi merasa senang. Alhamdulillah sekali Ustadz mau rela berbagi ilmu kepada kami dan juga pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, saya berharap perbincangan kita hari ini
menjadi masukan untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan memang Ramadan itu melatih kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin awalnya terasa berat, hanya menggugurkan kewajiban saja. Namun terus saja coba dilakukan karena kita masih memperbaiki diri. Pemirsa, jangan lupa untuk tetap menyaksikan Cahaya Ramadan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.